Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa akuntansi keperilakuan kelas 2017B dan kemudian juga kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan yaitu Bapak Pramwedi Nugraha SEMM yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan terkait filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Nah, kami dari kelompok 3 terdapat 4 pemateri. Yang pertama, saya sendiri yaitu Anissa sebagai pemateri pertama. Kemudian yang kedua ada Erlinda Nurfatmi Sukma sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Jeffnya Fairuzi sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yaitu ada Hafid sebagai pemateri keempat. Nah, selanjutnya riset akuntansi keperilakuan mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1960, di mana riset akuntansi keperilakuan menggunakan pendekatan normatif. Kemudian pada tahun 1970-an terdapat pergeseran arah riset akuntansi keperilakuan. Nah, kemudian ada dua alasan yang mendasari adanya pergeseran arah riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu pendekatan normatif yang digunakan selama beberapa dekade ini tidak mampu menghasilkan suatu teori baru yang siap dan mampu digunakan dalam praktik sehari-hari. Kemudian alasan yang kedua yaitu adanya gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Nah, ini bertolak belakang dengan teori dari pendekatan normatif yang bersifat kaku dan ruang lingkupnya hanya terbatas pada persoalan entitas, produksi, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait dengan filosofi riset dalam bidang akuntansi keperilakuan. Nah, sebelumnya saya akan memberikan salayang pandang terkait dengan tema yang akan dibahas atau yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Nah, sebenarnya awal penelitian akuntansi keperilakuan dimulai sejak tahun 1950, di mana hasil riset akuntansi keperilakuan sangat mempengaruhi manajer dalam mengambil keputusan. Nah, riset akuntansi keperilakuan ini dijadikan sebagai informasi akuntansi yang dirancang sebagai dasar pengambilan keputusan manajer terkait dengan laporan keuangan baik di internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan. Nah, kemudian perkembangan yang sangat pesat dalam riset akuntansi keperilakuan ini dimulai sejak penelitian akuntansi yang secara simultan dihadapkan kepada berbagai isu-isu atau fakta-fakta sosial. Nah, sehingga riset akuntansi keperilakuan ini dijadikan sebagai bidang baru yang secara luas digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan informasi dan audit. Saya Linda akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofi tertentu. Menurut Burrell dan Morgan, pada tahun 1979, asumsi tersebut terdiri dari ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Ontologi itu sendiri berhubungan dengan hakikat, sifat, realitas, atau objek yang akan diinvestigasikan. Sedangkan epistemologi berhubungan dengan sifat dan bentuk dari ilmu pengetahuan dan bagaimana mendapatkan serta menyebarkannya. Yang ketiga yaitu hakikat manusia, hubungan antara manusia dan lingkungannya, yang berarti bahwa filsafat ilmu harus mampu melihat keterkaitan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Dan yang terakhir metodologi, yaitu suatu cara dalam menentukan teknik yang tepat untuk memperoleh pengetahuan. Dari keempat asumsi tersebut, Burrell dan Morgan mengelompokkan pengetahuan dalam 3 paradigma. Yang pertama, paradigma fungsionalis interpretif.
Paradigma ini menggunakan cara pandang nominalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan tabel, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas dan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan hanyalah penanam atas sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau produk manusia itu sendiri. Dan paradigma yang kedua yaitu radikal humanis. Riset-riset akan diklasifikasikan dalam paradigma humanis radikal jika didasarkan pada teori kritis dari Frankfurt School dan Habermas. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai suatu interaksi sosial yang disebut dengan dunia kehidupan, yang diartikan sebagai interaksi berdasarkan pada kepentingan atau kebutuhan yang melekat pada diri manusia dan membantu untuk pencapaian saling memahami. Dan yang terakhir, radikal struktural. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis paradigma metodologi riset. Yang pertama yaitu ada paradigma fungsional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain, sehingga disebut paradigma utama atau mainstream paradigma. Kedua yaitu paradigma interpretif. Paradigma ini menggunakan cara pandang para nominalis yang melihat realitas sosial sebagai suatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Ketiga, paradigma strukturalisme radikal. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Keempat, paradigma humanis radikal. Pendekatan kritis Habermas melihat objek studi sebagai studi interaksi sosial yang disebut dunia kehidupan atau life world, yang berarti interaksi berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk mencapai pencapaian yang saling memahami. Selanjutnya itu paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme merupakan posisi dari paradigma modern. Yang terakhir yaitu paradigma akuntansi kritis. Teori ini tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah ketersaingan, melainkan dengan proses teknis penilaian, di mana penilaian didefinisikan sebagai nilai objektif yang didasarkan pada konsep ekonomi marginalis. Slide selanjutnya yaitu peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama itu ada audit. Penjelasan dari ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor. Yang kedua yaitu akuntansi keuangan. Alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan mungkin memberikan kontribusi yang lebih besar di masa mendatang. Yang ketiga yaitu akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan dalam akuntansi manajemen melakukan investasi atas seluruh variabel lingkungan dan organisasial yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keempat yaitu sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang sistem informasi akuntansi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal. Yang terakhir yaitu perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya yang bernama Afid. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana saat ini saya akan menjelaskan yang terakhir setelah tadi dijelaskan mengenai selain pandang dan filosofi paradigma, dan juga di situ juga dijelaskan jenis-jenis paradigma metodologi riset
Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan terakhir. Di mana perkembangan terakhir di sini merupakan suatu wawasan dan riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu survei publikasi dan klasifikasi topik artikel. Yang mana pada saat ini audit itu merupakan suatu bidang riset keperilakuan yang paling banyak diterbitkan dalam behavioral atau research in accounting, dan secara umum bidang audit itu juga paling banyak dipresentasikan dalam artikel secara umum dan setengah penerbitan BRIA begitu. Selanjutnya yaitu teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori di sini yaitu memberikan tujuan, motivasi, dan karakteristik dalam menyelesaikan masalah anggotanya. Di mana tujuan organisasi akan dipandang sebagai satu, yaitu hasil pengaruh dari pemulaan proses antar peserta organisasi, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dalam menyelesaikan masalah aktivitas, perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta, di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya diuraikan dalam kaitannya dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi. Yang mana ketiga-tiganya di sini sebagai bentuk pengambilan keputusan perusahaan, di mana yang fungsinya sebagai fungsi peserta yang untuk menyelesaikan masalah perilaku yang ditandai oleh pembatasan kapasitas mereka secara rasional, di mana perusahaan perlu memperhatikan suatu yang harus dipandang sebagai alat ukur keseimbangan dalam mencari sistem pengambilan keputusan begitu. Dan yang terakhir yaitu wawasan untuk masa depan. Di mana wawasan untuk masa depan di sini yaitu tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu fenomena kecuali dengan melakukan riset. Di mana di sini melakukan riset di sini kita mencari suatu permasalahan ataupun kita melakukan penyelidikan, di mana riset di sini kalau menurut kamus KBBI itu kan mempunyai makna penyelidikan, di mana suatu hal yang ditemukan itu kita tulis kembali dan diberikan kepada orang lain sebagai bentuk perbaikan terhadap apa yang telah kita temukan begitu. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.